di daerah tempat tinggal kalian. Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Coba kalian ingat kembali ke masa lalu kalian. Apakah kondisi rumah kalian pada zaman dahulu dengan zaman sekarang apakah masih sama? Berbeda. Lalu apakah di sekitar lingkungan rumah kalian di zaman dahulu dengan zaman sekarang apakah masih sama? Berbeda, Bu. Ya, setidaknya lingkungan sekitar rumah kalian itu di zaman dahulu dengan zaman sekarang itu semuanya mengalami perbedaan, mengalami perubahan. Nah itu menjadikan bukti bahwa sebuah daerah tempat tinggal seperti kota, kabupaten itu mengalami perubahan di zaman dahulu dengan zaman sekarang. Nah coba kalian ingat-ingat di masa dahulu, pasti kalian pernah nggak sering melihat sawah di mana-mana dan melihat lahan kosong? Pernah sering atau tidak? Pernah. Sering. Oke. Tapi di zaman sekarang kalian masih sering melihat nggak lahan kosong terus sawah di mana-mana? Masih sering melihat nggak? Jarang. Sudah jarang ya. Itu semua sudah mengalami perubahan yang mana sawah, lahan kosong itu semuanya sudah dijadikan perumahan, sudah dijadikan gedung-gedung yang tinggi. Nah, tapi kalian itu harus tahu bahwa faktor perkembangan daerah rumah kalian itu karena adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu. Oke, sebelumnya di sini Ibu ada asesmen, ada penilaian yang akan kalian isi untuk mengukur gaya belajar kalian. Silahkan isi ya. Oke, semuanya silakan dikerjakan ya. Iya, Bu. Nah, sebelumnya di sini Ibu ada video yang akan kalian tonton. Apakah kondisi tempat kalian dahulu masih sama dengan sekarang? Lalu bagaimana dengan lingkungannya? Salah satu faktor perkembangan daerah adalah adanya pengaruh dari perkembangan kerajaan-kerajaan di zaman dahulu. Jauh sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, wilayah Indonesia merupakan bagian dari banyak kerajaan. Kerajaan-kerajaan ini juga yang turut membantu berkembangnya Indonesia menjadi sebuah bangsa. Kerajaan-kerajaan yang pernah. Nah, jadi dari video tadi yang kalian tonton itu terdapat beberapa kerajaan-kerajaan di Nusantara yang menjadi pengaruh daerah perkembangan rumah kalian, yang mana kerajaan-kerajaan tersebut ada kerajaan bercorak Hindu-Buddha, bercorak Islam, yang mana kerajaan bercorak Hindu-Buddha itu dibawa oleh para pedagang Brahmana, para pendeta Brahmana dan pedagang India. Setelah itu baru muncullah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu sama kalian, apakah sekarang di daerah rumah kalian itu masih terdapat kerajaan-kerajaan peninggalan zaman dahulu? Masih ada atau tidak? Ada. Peninggalan di zaman dahulu itu ada apa, Kak? Ada. Saya tahu, Bu. Tidak ada ya? Ada. Iya, ada, Bu. Apa itu? Di tempat nenek saya, Bu. Apa namanya? Namanya Candi Mandiri, Bu. Oh, itu dari kerajaan mana? Hindu, Buddha? Kurang tahu saya, Bu. Oke, nanti kita cari tahu sama-sama ya. Nah, di sini Ibu ada LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Yang mana ini kelompok mandiri dan ini kelompok rambutan. Di sini ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Cara mengerjakannya, kalian menonton videonya terlebih dahulu.
Kalian pilih di nomor berapa kerajaan Tarumanegara, dan selain itu kalian berilah tanda centang mana kerajaan yang bercorak Islam. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Namanya tulis di mana? Lagi. Udah Bu, itu aja dulu. Ini paham? Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, silakan kelompok rambutan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Novita Sari. Saya di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana setelah kami menyimak materi, ada pertanyaan berapakah kerajaan Hindu-Buddha yang bercorak Islam? Kerajaan bercorak Islam ada 7, kerajaan bercorak Hindu-Buddha ada 8. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Mana yang merupakan kerajaan Tarumanegara? Kerajaan Tarumanegara ditujukan oleh nomor 2. Nah, kerajaan bercorak Islam yaitu Samudra Pasai. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok rambutan. Oke, silakan kelompok manis maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok Manis akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi kerajaan Hindu-Buddha yang bercorak Islam ada 7. Kerajaan bercorak Islam ada 7. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha ada 8. Ada kerajaan yang merupakan kerajaan Tarumanegara terdapat pada nomor 2. Selanjutnya para kerajaan bercorak Islam terdapat di Samudra Pasai. Kelompok manis. Oke, setelah ini Ibu mau meminta pendapat dari antar kelompok. Boleh kelompok rambutan menanggapi terlebih dahulu kepada kelompok manis. Silakan kelompok rambutan. Baik, setelah kami memperhatikan dari kelompok Manis, mereka sudah mempresentasikan itu bagus Bu, di mana sudah berapa jumlah kerajaan yang bercorak Islam Hindu maupun Buddha. Oke, silakan untuk kelompok manis menanggapi kelompok. Pada kelompok rambutan sudah bagus Bu, sudah terlaksana. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya di sini Ibu akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu kepada kalian bahwa faktor perkembangan daerah kalian itu ada karena faktor perkembangan dan pengaruh perkembangan dari kerajaan-kerajaan di zaman dahulu seperti kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, yang mana di kerajaan Hindu-Buddha itu terdapat beberapa kerajaan seperti kerajaan Tarumanegara, Kutai,
Benar.